Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Wulandari dari kelas MA 19 A2 SDM. Dengan dibuatnya video ini, saya untuk memenuhi tugas evaluasi kinerja yang diampu oleh dosen Dr. Retno Purwani Setianingrum SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh lingkungan kerja, kepuasan kerja, dan beban kerja terhadap kinerja karyawan. Pengertian lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan dapat mempengaruhi dirinya dalam mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan. Dikemukakan oleh Sunyonto tahun 2015. Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan sangat penting untuk diperhatikan manajemen. Meskipun kerja tidak melaksanakan proses produksi dalam suatu perusahaan, namun faktor ini adalah penting dan besar pengaruhnya. Tapi banyak perusahaan yang sama saat ini kurang memperhatikan faktor ini. Lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap para karyawan, di mana lingkungan kerja dapat meningkatkan kinerja karyawan. Ada faktor-faktor lingkungan kerja. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, bangunan tempat kerja. Kedua, ruang kerja yang lega. Ketiga, tersedianya tempat-tempat ibadah keagamaan. Keempat, ventilasi pertukaran udara. Kelima, tersedianya sarana angkutan khusus maupun umum untuk karyawan nyaman dan mudah. Indikator lingkungan kerja yang pertama, fasilitas kepada karyawan. Fasilitas yang diberikan perusahaan kepada karyawan demi kenyamanan karyawan. Yang kedua, perlengkapan kerja yang terdiri dari sarana dan prasarana penunjang kerja. Yang ketiga, karyawan, hubungan yang terjalin baik dan harmonis antara sesama pekerja atau karyawan. Yang keempat, hubungan dengan atasan, hubungan yang terjalin baik dengan atasan. Jenis lingkungan kerja yang pertama ada lingkungan kerja fisik. Lingkungan kerja fisik adalah segala keadaan yang berbentuk secara fisik yang berada di sekitar tempat kerja. Lingkungan kerja fisik dapat mempengaruhi produktivitas karyawan. Lingkungan kerja fisik dapat digolongkan menjadi dua, lingkungan kerja yang berhubungan langsung dan tidak langsung. Contoh lingkungan fisik yang berhubungan langsung adalah meja, kursi, mesin fotokopi, dan lainnya. Yang kedua, lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja non-fisik adalah keseluruhan hubungan yang termasuk dalam urusan kerja, seperti hubungan karyawan dengan pemimpin maupun hubungan karyawan dengan karyawan yang lainnya. Kepuasan kerja. Menurut Umar tahun 2011 menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah perasaan dan penilaian seseorang atas pekerjaannya, khususnya mengenai kondisi kerjanya dalam hubungannya dengan apakah pekerjaannya mampu memenuhi harapan, kebutuhan, dan keinginannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan menurut Hasibuan 2006. Yang pertama, balas jasa yang adil dan layak. Yang kedua, penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian. Ketiga, berat ringannya pekerjaan. Keempat, suasana dan lingkungan pekerjaan. Kelima, peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan. Keenam, sikap pemimpin dalam kepemimpinannya. Ketujuh, sifat pekerjaan monoton atau tidak. Indikator kepuasan kerja. Menurut Hasibuan 2014 menyatakan bahwa indikator kepuasan kerja yaitu yang pertama, menyenangi pekerjaannya, yaitu seseorang menyenangi pekerjaannya karena ia bisa mengerjakannya. Kedua, mencintai pekerjaannya. Ketiga, moral kerja, yaitu kesepakatan batin yang muncul dari dalam diri seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan mutu yang ditetapkan. Keempat, kedisiplinan, yaitu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Kelima, prestasi kerja, yaitu hasil kerja yang dicapai seorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan dan kesungguhan. Beban kerja. Menurut Munandar 2011, beban kerja adalah tugas-tugas yang diberikan pada tenaga kerja atau karyawan untuk diselesaikan pada waktu tertentu dengan menggunakan keterampilan dan potensi dari tenaga kerja. Sedangkan menurut Sunarso dan Kusnadi 2010,
Beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Jika kemampuan pekerja lebih tinggi daripada tuntutan pekerjaan, akan muncul perasaan bosan. Namun sebaliknya, jika kemampuan pekerja lebih rendah daripada tuntutan pekerjaan, maka akan muncul kelelahan yang lebih. Beban kerja yang dibebankan kepada karyawan dapat dikategorikan ke dalam 3 kondisi, yaitu beban kerja yang standar, beban kerja yang terlalu tinggi, dan beban kerja yang terlalu rendah. Menurut Rodal dan Manuaba dalam Prihatini 2007 menyatakan bahwa faktor-faktor beban kerja yaitu yang pertama faktor eksternal, yaitu beban yang berasal dari luar tubuh pekerja seperti tugas-tugas yang dilakukan bersifat fisik seperti tata ruang, tempat kerja, alat dan sarana kerja, kondisi kerja, sikap kerja. Sedangkan tugas-tugas yang bersifat mental seperti kompleksitas pekerjaan, tingkat kesulitan pekerjaan, tanggung jawab pekerjaan. Yang kedua, organisasi kerja seperti lamanya waktu kerja, waktu istirahat, kerja bergilir, kerja malam, sistem pengupahan, model struktur organisasi, pelimpahan tugas dan wewenang. Yang ketiga, lingkungan kerja adalah lingkungan kerja fisik, lingkungan kimiawi, lingkungan kerja biologis, dan lingkungan kerja psikologis. Yang kedua ada faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam tubuh diri sendiri, dari reaksi beban kerja eksternal. Reaksi tubuh disebut strain. Berat ringannya strain dapat dinilai baik oleh objektif maupun subjektif. Faktor internal meliputi faktor somatis, yaitu seperti jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, status gizi, kondisi kesehatan. Faktor psikis yaitu ada motivasi, persepsi, kepercayaan, keinginan, dan kepuasan. Indikator beban menurut Putra 2012, indikator beban meliputi pertama, target yang harus dicapai, pandangan individu mengenai besarnya target yang diberikan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, kondisi pekerjaan mencakup tentang bagaimana pandangan yang dimiliki oleh individu mengenai pekerjaannya. Yang ketiga, standar pekerjaan, kesan yang memiliki oleh individu mengenai pekerjaannya. Kinerja karyawan. Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Faktor-faktor kinerja karyawan. Yang pertama, faktor kemampuan secara psikologi. Kemampuan karyawan terdiri dari kemampuan dan dalam hal kepintaran dan juga kemampuan dalam hal keahlian. Yang kedua, faktor motivasi terbentuk dari sikap seorang karyawan dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan pergerakan diri karyawan terarah untuk mencapai tujuan organisasi. Indikator kinerja karyawan. Berdasarkan penjelasan dari Robbins 2006, ada 6 indikator kemampuan karyawan yang bisa digunakan untuk menilai kinerja karyawan. Yang pertama, mutu. Indikator yang pertama yaitu mutu. Mutu kinerja dari pekerja bisa diukur dengan kualitas tugas yang dikerjakan oleh karyawan. Yang kedua, kuantitas. Indikator yang selanjutnya itu kuantitas. Kuantitas adalah jumlah pekerjaan yang karyawan hasilkan. Jumlah pekerjaan tersebut bisa dinilai dengan target saat perencanaan deskripsi pekerjaan. Jadi penilaian kuantitas kinerja jadi lebih mudah. Yang ketiga, ketepatan waktu. Ketepatan waktu adalah hal-hal yang penting dalam pekerjaan karena berkaitan dengan target pekerjaan. Yang keempat, efektivitas penggunaan sumber daya. Efektivitas penggunaan sumber daya juga menjadi salah satu indikator kemampuan. Yang kelima, mandiri. Sikap mandiri juga salah satu indikator kemampuan karyawan yang krusial dalam menilai kinerja karyawan. Yang keenam, berkomitmen. Komitmen adalah indikator yang bisa menentukan motivasi karyawan dalam bekerja. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.